selamat pagi semuanya. Pagi. Maaf tadi saya ada terkendala di jalan, jadi saya telat. Kebetulan saya ketemu Bapak Yudi juga di lift. Saya juga telat, saya minta maaf. Terus keterlambatan. Baik, selamat pagi Bapak. Dengan begini maka perwakilan dari setiap divisi sudah lengkap sehingga kita dapat memulai rapat pada hari ini, yang mana rapat kita akan membahas mengenai laporan produk dari setiap divisi. Dan pada rapat kali ini pun akan dipimpin oleh Direktur Utama kita, yakni Bapak Bayu. Pada Bapak Bayu, dipersilahkan untuk memulai rapatnya. Langsung saja, rapat ini sifatnya sangat penting untuk keberlangsungan dari startup kita. Karena telah dikonfirmasi pada report bulanan, ternyata omset dari produk kopi tidak mengalami kenaikan maupun penurunan alias landai. Jika dibiarkan terus-menerus, tidak menutup kemungkinan di bulan ke depan kita akan mengalami penurunan omset yang berdampak pada profit perusahaan. Silakan dari semua bagian beri tanggapan. Ya, betul yang dikatakan Bapak Bayu. Omset pada bulan ini kita mengalami kurva yang menuju landai, yang artinya tidak ada peningkatan omset pada bulan sebelumnya. Jika tidak melakukan diversifikasi, maka hal yang dikhawatirkan kita akan mengalami kerugian secara finansial. Ya, pada bulan lalu kita juga menggunakan strategi pemasaran di mana pembelian 2 medium produk kopi dengan varian apapun mendapatkan 1 gratis kopi dengan ukuran small. Kemudian kompetitor mengetahui kita memberikan diskon produk, lalu lebih banyak kompetitor itu melakukan diskon besar-besaran dibanding kita. Mungkin kita harus lebih aware terhadap solusi untuk mengatasi hal tersebut dan mengantisipasi agar tidak rugi di bulan selanjutnya, Pak. Saya menyarankan daripada memberi diskon yang berlebihan yang akan berdampak kepada keuntungan produk kita, mengapa kita tidak membuat kopi yang cocok untuk kaum introvert yang jarang ke kafe namun sangat gemar signature kopi. Benar juga, setelah saya amati kebanyakan kopi siap minum olahan manufaktur memiliki rasa dan aroma yang kurang khas dibandingkan signature dari kopi kita. Dan juga dalam packagingnya pun mereka cenderung memiliki desain yang sama satu dengan yang lainnya, sehingga hanya dibedakan oleh warna dan merek saja, yang mana itu membuat terlihat kurang menarik di mata cinta non kopi. Baik, dari berbagai divisi telah menyampaikan tanggapannya. Dari pengamatan saya, memang betul kita harus melakukan diversifikasi karena produk life cycle kita juga sudah cukup mature. Harus ada inovasi baru yang dibuat untuk keberlangsungan perusahaan ini. Divisi personalia mungkin bisa memberikan saran berdasarkan psikologi masyarakat kita. Divisi produk membuat terobosan baru dari segi apapun mengenai produk kita, karena kita membutuhkan hal baru. Sedangkan dari divisi keuangan membuat perencanaan keuangan dan pengeluaran yang akan digunakan untuk launching produk baru. Serta yang terakhir, divisi pemasaran untuk membuat strategi pemasaran yang berbeda dari sebelumnya, karena saya ingin produk kita menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Baiklah, silakan lakukan yang terbaik untuk perusahaan kita. Sekian, terima kasih dan selamat berjumpa di rapat selanjutnya, yang mana akan kita lanjutkan setelah jam makan siang. Baik Pak, terima kasih. Selamat siang semua. Karena seluruh divisi sudah hadir, untuk itu saya akan membuka rapat ini yang akan membahas tentang launching produk baru. Selanjutnya, kepada Bapak Bayu, saya persilakan selaku Direktur Utama untuk memimpin rapat ini. Terima kasih. Selamat siang semua. Terima kasih atas kehadirannya pada rapat ini dengan agenda untuk membahas mengenai produk baru yang akan diluncurkan. Maka dari itu, saya ingin mendengar laporan dari divisi produksi terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Bayu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk baru kopi kita. Yang ini produk baru yang akan diluncurkan ini mengadopsi tema signature kopi, namun dapat dikonsumsi secara langsung dan dikemas ke dalam packaging yang sangat menarik. Nah, kopi kita ini sendiri dikemas di dalam botol ukuran 220 ml dengan 3 varian rasa baru yang belum pernah ada di outlet kita, yaitu caramel latte coffee, dark roast coffee, dan mellower coffee. 3 varian ini memiliki rasa yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Caramel latte coffee dengan rasa dominan sugar brownie dan aroma khas gula yang karamel. Kemudian ada dark roast coffee dengan rasa pahit yang cukup pekat namun masih bisa diterima oleh indera perasa, dan mellower coffee memiliki rasa dominan manis dan aroma kopi yang sangat menenangkan ketika sedang gundah. Nah, ketiga rasa ini memiliki akan fansnya masing-masing. Secara tidak langsung kita akan mencakup pangsa pasar yang berbeda berdasarkan cita rasa kopi tersebut. Kemudian untuk pertimbangan pada pemilihan varian dari produk ini bekerja sama dengan divisi personalia. Betul, pemilihan varian-varian dari produk ini mempertimbangkan dari usia produktif masyarakat Indonesia yang mencapai 69%, karena biasanya saat melakukan aktivitas seperti bekerja bahkan belajar, kebanyakan orang akan mencari kopi untuk meningkatkan fokus dan agar tidak mengantuk saat beraktivitas. Kemudian kita tahu bahwa kopi memiliki rasa yang cenderung pahit dan tidak semua orang menyukai rasa pahit.
Maka dari itu kita membuat varian lain yang tidak didominasi rasa pahit, namun juga terdapat rasa lain yang menutupi rasa pahit dari kopi-kopi pada umumnya. Lalu untuk memantapkan launching produk ini, packingannya dibuat eye-catching karena mempertimbangkan Gen Z sangat senang dengan sesuatu yang menarik dan terlihat gaul agar tidak ketinggalan zaman. Berikut contoh packingannya. Terima kasih. Baik, produk sudah bagus. Saya hanya ingin sedikit menambahkan kualitas dan mutu dari produk kita. Tolong di double check terus agar tidak menimbulkan permasalahan saat akan dirilis nanti. Selanjutnya saya ingin mendengarkan laporan dari bagian marketing. Baik, kami akan mempresentasikan produk dengan slogan kopi kita, yaitu kopi kita dibuat oleh barista dengan menggunakan kopi Arabica dan Robusta, memiliki sejuta rasa di atas rata-rata yang membuat orang bersukacita. Kami dari tim marketing telah menghitung pengeluaran untuk mempromosikan produk kita dengan cara yaitu menjadikan Ari Lesmana 420 sebagai BA dari produk ini dengan kontrak sebesar 25 juta. Kedua, kita akan membuat iklan di YouTube dan Instagram Story AdSense dengan total 80 juta. Dan yang terakhir, pemasangan baliho dan reklame sebesar 15 juta. Maka total perincian untuk semua adalah sebesar 120 juta. Perincian tersebut telah kami sepakati dengan pihak-pihak terkait yang sudah bekerja sama dengan kita. Dan selanjutnya, untuk pemasukan produk, saya sudah bekerja sama dengan beberapa pihak perbelanjaan di seluruh Indonesia. Dan juga kita akan menaruh produk di outlet kita sehingga jaringan yang akan dijangkau oleh produk baru ini sangat luas, Pak Bayu. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Hanya ingin menambahkan untuk iklan sendiri bisa dibuat dengan konten yang menarik untuk kekinian agar dapat menjangkau orang-orang baru yang akan menjadi calon dari pemberi produk kita. Selanjutnya, saya ingin mendengarkan rincian dari divisi keuangan. Baik, terima kasih Bapak Bayu. Selanjutnya saya akan merinci seluruh total keuangan yang telah dikeluarkan untuk produksi dan launching produk baru kita. Yang pertama, untuk biaya produksi menghabiskan harga pokok produksi sebesar 5.000 per pieces. Kemudian kita memproduksi di batch pertama sebanyak 10.000 pieces. Maka total diproduksi sebesar 50 juta. Kemudian untuk biaya pemasaran menghabiskan 120 juta. Total dari seluruhnya menghabiskan 170 juta. Berdasarkan dengan total biaya yang dikeluarkan dalam produksi dan pemasaran, maka kami akan menetapkan harga jual sebesar 13.000 per pieces. Dan saat ini jumlah uang yang berada di kas sebesar 234 juta. Sekian dari divisi keuangan. Ya, terima kasih bagian keuangan. Sebenarnya tidak ada kendala dalam keuangan kita karena budget yang kita keluarkan itu sesuai dengan yang kita tentukan di awal. Jadi untuk selanjutnya lebih distabilkan lagi dan lebih diminimalisir setiap pengeluaran agar sesuai dengan budget. Mungkin saya pikir tidak ada kendala masalah dalam persiapan launching produk baru. Jadi mudah-mudahan produk kita ini siap untuk di-launching. Baiklah, sejauh ini tidak terdapat kendala pada setiap divisi. Maka dari itu, dan juga tolong dipersiapkan diri kalian semua untuk launching produk baru nanti, karena kita akan sangat sibuk. Jika tidak ada lagi, maka kita sudahi saja rapat ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, demikian rapat kali ini. Terima kasih pada seluruh divisi yang sudah hadir. Semoga si rapat ini bisa berjalan lancar. Terima kasih. Baik, dipersilakan untuk meninggalkan ruangan.